lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini tanggal 13 Oktober 2020. Adapun tema sate kita pada hari ini yaitu menanti jawaban doa. Teman-teman, kali ini kita akan membahas kepergian Yakub dan 70 orang rombongannya ke Mesir. Kita sudah mengetahui ya bahwa Yusuf menjadi kepercayaan Firaun dan Yakub dia undang datang ke Mesir. Begitulah, mereka akhirnya tinggal di tanah Goshen yang juga dikenal dengan nama kota Avaris dan kemudian Ramses. Kota yang kemudian berkembang di zamannya Yakub dan keturunannya bermukim di situ. Alkitab mencatat teman-teman secara detail umur Yakub, jumlah orang yang dibawa, dan dialog dengan Allah agar lebih jelas bagi kita memahaminya. Yuk kita baca kisahnya di kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar serta Saul anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Hazil, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang.
Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Nah guys, sesungguhnya Yakub takut untuk pergi. Bukankah tanah Kanaan adalah tanah perjanjian? Tanah yang dijaga oleh Abraham, kakeknya, dan oleh Ishak, anaknya. Kenapa sih harus pergi ke tanah asing, ke tempat penyembahan berhala yang jauhnya lebih dari 350 km? Yakub sangat khawatir. Itulah sebabnya dia berhenti di Beersheba. Tempat ini sangat monumental. Ingat kan teman-teman, di Beersheba ialah tempat persinggahan pertama Yakub, dan ia singgah lagi sebagai persinggahan ke-15 dalam perjalanan hidupnya. Beersheba tempat di mana Allah memperbaharui janjinya dengan Abraham setelah Ishak tak jadi dikorbankan. Di Beersheba juga Abraham memiliki 7 sumur sumpah, tanda bahwa Abraham dan keturunan-keturunannya akan menjadi tuan dari tanah Kanaan. Beersheba juga tempat menanam pohon tamariska, dan di tempat inilah Ishak dibesarkan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kisah ini teman-teman? Ternyata Yakub berdoa sampai malam, berharap Tuhan menghapus ketakutannya. Yakub bersabar menanti jawaban doa, sampai pada akhirnya Allah nampak dalam penglihatan waktu malam. Teman-teman bisa lihat di Kejadian 46 ayat 2. Nah, Allah berbicara kepadanya, memberinya semangat dalam perjalanan, serta meyakinkan dia tentang berkat-berkat yang tidak terhitung. Bagaimana ya kalau kita berdoa dan tidak sabar? Kita seolah mendapat jawaban juga, tapi sebenarnya suara itu adalah suara kita sendiri. Maka teman-teman percayalah, jawaban doa kita akan datang sesuai dengan waktu Allah dan sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Ingat ya guys, doa adalah sarana kita untuk mengakui kedaulatan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Guys, itu tadi satu ilmu kita. Nah, mari kita belajar bahwa Tuhan itu pasti akan menjawab doa kita. Tetapi waktu dan juga caranya yang mungkin tidak kita ketahui. Nah, maka dari itu kita harus belajar untuk bersabar dan untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Nah, untuk menutup saat teduh kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah dapat mendengarkan sedikit firman-Mu dari saat teduh ini ya Tuhan. Ajarilah kami agar kami dapat terus bersabar dalam menunggu jawaban dari Engkau. Dan juga kuatkanlah kami dalam menjalankan jawaban-Mu itu. Karena mungkin cara yang Engkau berikan mungkin tidak kita sukai atau tidak yang kita inginkan. Tapi ya selalu kuatkanlah kami dalam menjalankan cara itu, karena itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati, dan menurut Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, besok kita bakal ada saat teduh lagi. Nah, kalian jangan lupa ikut ya guys. Juga saat teduh kita dibagikan ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang mendapatkan berkat dari saat teduh kita. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun pergumulan, DM Instagram Youth GKI Kanaan, dan juga nonton podcast Youth GKI Kanaan kita. Nah, pada hari Sabtu jam 7 kita bakal ada Zoom Fellowship. Nah, linknya akan dibagikan melalui grup WA ataupun lain teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ikut. Nah, saat teduh kita sampai di sini ya guys. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial.
Kayaknya ada banyak banget di DM IG kita, IG Youth, banyak banget nih yang request tema ini. Kita temanya spesial, indigo. Indigo tuh gimana ya Coach jadinya? Nah, orang-orang indigo ini, teman-teman, ini punya kemampuan khusus yang susah dijelaskan dengan logika. Misalnya ya kok, kalau kita ambil dari Alkitab, misalnya kayak yang Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Sekarang tuh banyak banget kayaknya ya yang ngaku-ngaku indigo terus bisa lihat. Nah jadi itu sebenarnya tuh hal yang baik atau yang negatif gitu kok? Kalau kita misalnya kita bisa lihat masa depan, kita kan jadi bisa berhati-hati gitu loh kok. Tuhan nggak ngomong, oh tahun 2025 ya, gitu ya. Nanti kamu siap-siap ya 2025 ya, begitu. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan kasih tahu cara hidup kita selagi kita dalam ketidaktahuan itu. Cara hidup kita untuk menantikan Kristus yang kita nggak tahu kapan itu.